Shalom saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang penyertaan Tuhan dalam hidup umatnya yang terambil di dalam Ester 8 ayat 1-17. Orang-orang Yahudi di dalam kitab Ester diperhadapkan dengan sebuah bahaya besar yang mengancam kehidupan mereka. Karena dikeluarkannya sebuah ketetapan yang berisi perintah untuk membunuh semua orang Yahudi, merampas harta mereka, dan bahkan telah ditetapkan tanggal pelaksanaannya. Saudara, pertanyaan saya, jika hal serupa terjadi di kota kita Genteng, bagaimana perasaan kita? Pastinya kita akan terkejut, bingung, atau mungkin kita takut. Apalagi jika itu mengancam nyawa kita. Dan kemudian kita mulai bertanya, ada apa ini? Kok tiba-tiba ada ketetapan yang mengancam kehidupan kita? Apa salah kita? Ya saudara, hal serupa juga mungkin keluar di dalam mulut orang-orang Yahudi karena mereka terkejut akan situasi yang tiba-tiba menimpa mereka. Ester 3 ayat 1-15 di sana dengan jelas menunjukkan latar belakang ancaman yang menimpa orang-orang Yahudi ini. Pada ayat yang pertama kita melihat Raja Ahasiveros mengangkat Haman menjadi pejabat tertinggi di kerajaannya. Karena itu raja memerintahkan semua pegawainya untuk sujud menyembah kepada Haman. Tetapi saudara, pada ayat yang kedua bagian C, kita melihat ada seorang pejabat bernama Mordekai yang tidak melakukan perintah raja tersebut. Hal ini menimbulkan panas hati Haman, dan dia mencari cara untuk membunuh Mordekai. Namun, motif pembunuhan Haman tidak ditujukan kepada Mordekai saja, tetapi kepada semua orang Yahudi. Mengapa demikian? Nah, saudara, alasan tersebut dapat kita lihat pada ayat yang ke-6. Di sana dikatakan bahwa Haman telah mengetahui asal-usul dari Mordekai. Jadi tanpa berlama-lama dikeluarkanlah ketetapan untuk membunuh orang-orang Yahudi pada ayat yang ke-13. Ester pasal yang keempat sampai yang kelima menunjukkan adanya usaha-usaha yang dilakukan, baik itu dari sisi Mordekai dan Haman. Mordekai menyampaikan kepada Ester ancaman yang menimpa orang Yahudi, sedangkan Haman membuat tiang penyulah untuk membunuh Mordekai. Pada pasal yang ke-7 terjadi perubahan besar ketika Ester melaporkan tindakan Haman kepada Raja Ahasiveros. Tiang penyulah yang awalnya dibuat untuk Mordekai berakhir menimpa Haman sendiri. Saudara, dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak terlepas dari yang namanya masalah. Baik itu masalah ekonomi, sosial, ataupun politik. Terkadang masalah-masalah tersebut terjadi di luar kendali kita, termasuk masalah virus corona yang sedang kita hadapi sekarang ini. Karena situasi yang semakin tidak menentu, memungkinkan juga muncul masalah-masalah baru di dalam kehidupan kita. Tetapi terlepas dari semuanya itu, kita perlu mengingat bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Hal serupa juga dialami oleh orang-orang Yahudi di dalam Ester 8 ayat 1-17. Ayat yang kelima sampai ke-6, di sana kita melihat Ester memohon kepada raja untuk mencabut ketetapan yang dibuat oleh Haman. Saudara, perlu kita tahu dalam situasi kerajaan, ketika ketetapan itu telah ditandatangani oleh raja atau telah diberi stempel kerajaan,
maka ketetapan tersebut tidak dapat dicabut kembali. Oleh sebab itu, perlu adanya ketetapan baru untuk membatalkan ketetapan sebelumnya. Ya, kalau kita melihat pada ayat yang ke-11, sebenarnya ketetapan yang baru ini memiliki kesamaan dengan ketetapan yang dibuat oleh Haman pada Ester 3 ayat 13. Perbedaannya adalah ketetapan yang baru ini membuat orang Yahudi mendapatkan kesempatan untuk mempertahankan nyawanya dari serangan musuh. Dan akhirnya saudara, karena adanya ketetapan baru, membuat orang-orang Yahudi mendapatkan kelapangan hati dan sukacita yang dapat saudara lihat pada ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Melalui kisah ini kita belajar bahwa penyertaan Tuhan dapat datang dari mana saja, yaitu melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita melihat dalam kisah ini, Mordekai dan Esther, Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Tuhan juga memimpin keputusan-keputusan yang mereka ambil, sehingga segala usaha mereka Tuhan buat berhasil. Jadi saudara, ketika kita menghadapi masalah, percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Sebagai penutup perenungan kita pada hari ini, saya akan menutupnya dengan menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Nah, saudara, pada suatu kali tanpa disengaja saya membelikan teman saya es krim Cornetto. Sebenarnya hari itu saya tidak tahu bahwa dia membutuhkan dalam tanda kutip dingin-dingin karena cuaca pada saat itu tuh panas sekali. Hari itu ketika saya selesai mengerjakan tugas, saya beranjak pergi ke toko untuk membeli es krim. Setelah itu saya langsung ke tempat teman saya, dan ketika saya datang memberikan es krim Cornetto itu, wah, teman saya itu terkejut dan senang sekali. Di sini dia senang bukan karena mendapatkan es krim gratis, saudara, tetapi dia senang karena dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan pada hari itu juga.